Heh, heh. Salah kupikir nih. Iya, salah kupikir. Pernah dulu kita bahas hantu lokal khas Madura dan inilah kelanjutannya. Terkait hantu dan makhluk astral pengganggu di setiap daerah memiliki penamaan masing-masing. Tak ayal hal tersebut dikaitkan dengan tragedi, leluhur, dan proses mistis lainnya. Langsung saja mari kita simak inilah hantu lokal khas Madura. Gadungan. Gadungan merupakan hantu yang masuk dalam daftar list pertama, yang mana gadungan ini merupakan hantu yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya besar. Karena di beberapa daerah di Madura, hantu jenis ini memiliki interpretasi berbeda-beda. Terlepas dari bagaimana perawakan hantu jenis ini ketika menampakkan diri, gadungan ini di salah satu wilayah di Sumeneb dipercayai sebagai jelmaan dari hantu orang yang sudah meninggal, yang sampai sekian tahun nih belum sempat dibuang, melalui upacara dan mengundang orang yang dianggap pawang dan ahli dalam membuang hantu tersebut. Karena di daerah ini orang yang sudah meninggal dipercayai berevolusi seiring berjalannya waktu, dari Peung ke Tintetin ke Gadungan hingga Jarangkong, dan pada akhirnya berubah menjadi Remrem. Lanjut Su. Keberadaan gadungan ini bisa dikatakan sebagai sebuah manifestasi dari roh jelek yang ada pada diri seseorang yang sudah meninggal. Bahkan dalam hal menakut-nakuti, ia menampakkan diri layaknya kera yang sangat besar, atau lebih tepatnya kayak King Kong lah. Namun, si gadungan ini memiliki ekor yang gede, lebar, panjang, dan melebihi tubuh si gadungan itu sendiri. Ketika menampakkan diri, hantu jenis gadungan ini sama halnya seperti hantu lainnya. Namun, ketika telah berevolusi lebih tinggi ke Jarangkong, ia akan lebih kesulitan untuk menghilang, sehingga akan lebih rentan untuk muncul dan kelihatan. Keberadaan gadungan ini pun seringkali dikait-kaitkan oleh masyarakat Madura di wilayah tertentu. Ketika kemarau panjang, kekeringan melanda, dan hujan tak kunjung datang, itu merupakan ulah gadungan tersebut. Bagjabik. Bagjabik merupakan hantu yang jarang diketahui oleh beberapa orang di Madura. Data ini didapat dari salah satu mahasiswa di Surabaya yang berasal dari Sampang Nyuates. Sebut saja Ainul Yakin. Dia mengatakan bahwa hantu yang dinamakan Bagjabik ini perwujudannya menyerupai anak sapi. Namun sampai sekarang terkait kemunculan awalnya masih penuh misteri. Hantu ini menurut pernyataan masyarakat yang ia dengar memiliki gerakan yang sangat cepat, semisal dalam hal lari. Namun sejauh adanya desas-desus kemunculan Bagjabik ini tidak sedikit pun membahayakan. Cara menakut-nakuti terletak pada kecepatannya yang sudah kayak flash. Ia akan berpindah dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, atau bahkan mengitari orang yang berjalan di malam gelap dan sepi. Jadi udah kayak satsot gitu loh, kayak zeng gitu. Tapi nggak diketahui who is it gitu. Itulah Bagjabik gitu loh. Hantu Bagjabik ini kemunculannya di malam hari, gelap gulita, semak-semak, jalanan sepi. Saya selalu diceritain hantu jenis ini oleh omku, kata si Ainul Yakin ketika sedang ngopi bersama tim Salak Kopeker. Ngopi boy. Olting. Olting merupakan jenis hantu yang sebenarnya akibat persekutuan antara jin, setan, atau iblis dengan manusia. Entah kebenarannya bagaimana ya, seringkali masyarakat mengaitkannya sebagai praktek pesugihan, yang mana dalam penampakannya seringkali terjadi ketika ada orang yang baru saja meninggal dengan target penculikan akan si mayat. Olting jam kerjanya malam hari, sedang di siang hari Olting adalah manusia biasa, dan seringkali ia juga terlibat dalam pemakaman jika tetangganya ada yang meninggal. Ia kayak manusia lumrahnya lah, bagaimana membantu memakamkan, misal gali kuburan atau ikut terlibat mikul si mayat. Ya lumrah lah kayak manusia pada umumnya. Perwujudan dari Olting ini ketika malam hari dan akan meluncurkan aksinya, ia akan berubah menjadi hewan berkaki empat, misal sejenis musang gede, kambing, hingga ada yang bilang seperti tikus dengan mata merah.
Intinya mungkin sesuai negosiasi antara manusia dan jin atau dan si setan itu tadi ya. Ya kayaknya aku asik nih kalau jadi tikus, kayaknya aku asik nih kalau jadi kambing, kayaknya aku asik deh kalau jadi sapi. Mungkin gitu. Bagaimana teknis mengelabuhi dan negosiasinya dengan si setan itu gitu, yang bersekutu itu loh. Ngerti gak sih boy? Jadi hantu jenis ini sebagian orang menyamakannya dengan mak leleng. Namun Olting ini akrab dengan masyarakat di salah satu daerah di Kabupaten Bangkalan. Terkait hantu yang target operasinya adalah mayat segar, memiliki penamaan yang berbeda-beda di beberapa tempat. Jika di salah satu daerah di Bangkalan ini disebut Olting, namun di tempat lain di Madura ada yang menyebutnya Pogut, ada pula yang menyebutnya Mak Leleng, ada pula yang menyebutnya Mak Lelen. Terkait mayat yang merupakan hasil curiannya pun banyak versi. Di sebagian tempat mayatnya berubah menjadi barang yang nantinya diperjualbelikan di pasar. Ada yang beranggapan bahwa mayatnya berubah jadi uang, hingga ada yang mengatakan bahwa mayatnya berubah menjadi emas permata. Tamangmang atau dimangmang atau temangmang merupakan jenis hantu atau makhluk halus yang tergolong cukup ganas. Menurut kepercayaan masyarakat tertentu di Madura, temangmang sejenis hantu atau makhluk halus yang tidak hanya menakutkan, melainkan juga dapat menyebabkan kematian. Dalam ilustrasi masyarakat setempat di Sampang, Madura, temangmang membunuh si korban dengan sangat sadis. Karena hantu jenis ini dapat mencabik-cabik korban layaknya dimangsa harimau. Hantu jenis ini dalam kepercayaan masyarakat setempat tidak pernah datang ke pemukiman penduduk. Jadi hantu jenis ini hanya meluncurkan aksinya di semak-semak, di jalanan, atau hutan yang notabene-nya sepi gitu. Perawakannya, hantu jenis ini memiliki ciri-ciri kepala besar dengan kaki yang sangat kecil. Sebagian orang Ompul, Sampang Poros Tengah mengatakan bahwa hantu jenis ini memiliki mata besar dengan badan tinggi, sehingga jika ada orang yang berani maka disarankan untuk nantang adu kaki. Niscaya dia nggak berani kan kakinya kecil. Namun jika ngajak adu kepala nih, niscaya dia akan menghantamkan kepala besarnya yang dipenuhi api tersebut. Ya lau kalah John gitu loh. Kemudian daripada itu ada yang mengatakan temangmang membawa sebuah lampu kapas dan minyak, atau sejumlah orang Sampang zaman dulu menyebut lampu tank atau oncor lah. Sehingga lampu itu menjadi sign atau pertanda lah. Setiap melihat lampu itu berjalan di jalanan, di semak-semak, di tempat sepi, warga akan berhati-hati. Karena temangmang ini dipercaya akan mengejar setiap orang yang dilihatnya dan akan memangsanya, mencabik-cabik, mengkoyak-koyak, mungkin bisa sampai pada kategori memutilasi. Ya Allah, sesulit itukah? Iya kayak gimana ya? Kayak ya dipotong-potong lah mungkin kayak gitu. It just assumption gitu. Asumsiku doang ya kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu. Ya udah ngobrol lanjut. Namun nih boy, terlepas dari betapa mengerikannya si temangmang ini, dalam kepercayaan masyarakat setempat, siapa saja yang berani merampas lampu atau minyak yang dibawa oleh hantu jenis ini, si temangmang, ia akan menjadi manusia kebal terhadap semua senjata jika diminum atau dioleskan terhadap seluruh tubuhnya, baik senjata tajam maupun senjata api. Iya gitu, keren itu. Kayaknya pesulap merah punya deh. Pocong. Hantu jenis ini yang dinamakan pocong meluncurkan aksinya seringkali di atas jam 12 malam ke atas. Kemunculannya pun disinyalir dari semak-semak. Sedang modus operandinya hanya berupa suara seperti bayi menangis dengan suara tangisan yang sangat nyaring atau keras. Namun meskipun sangat jelas suara tangisan dari hantu jenis ini yang disebut pocong, ketika disamperin gak ada apa-apa, kayak zong doang gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa pocong merupakan hantu yang tak memiliki rupa atau tubuh, hanya berupa suara doang. It's only sound. Jadi kayak zong aja, hanya semak-semak doang aja gitu loh. Lanjut boy. Yang aneh dari hantu jenis ini nih boy,
Menurut penuturan masyarakat setempat, pocong tidak pernah pindah tempat. Jadi kalau misal munculnya di situ nih, pertama di situ muncul, jadi nggak pernah pindah-pindah. Sehingga hal tersebut menjadi pertanda atau sudah menjadi kebiasaan. Jika ada suara tangisan di tempat yang diketahui sebagai tempat hantu pocong ini, masyarakat akan membiarkan dan bersikap seperti nggak ada apa-apa gitu. Di beberapa daerah di Madura terkait hantu yang memiliki andalan tangisan dalam hal menakut-nakuti memiliki penamaan yang berbeda-beda. Misal di Sumeneb ada yang menyebut Pontianak. Jadi kayak emang apa ya? Ya beda. Apalagi ya beda gitu loh. Komaran. Hantu jenis ini atau yang lebih familiar dengan sebutan komaran banyak dikenal oleh masyarakat di wilayah Desa Tagden, Pencer Talelah, dan sekitaran Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang lah, sekitaran itulah. Hantu jenis ini dalam kepercayaan masyarakat setempat dapat menyebabkan kematian. Dalam tanda kutip dapat membunuh orang yang ditemui atau disamperin gitu loh. Dalam penampakannya yang dipercayai masyarakat setempat, komaran memiliki ciri-ciri seperti genderuwo. Namun hanya dengan memanggil orang yang sedang tidur lelap nih, jadi ia akan mati jika yang bersangkutan terbangun dan menyahuti panggilan setan itu. Terkait hantu komaran yang memiliki aksi andalan dalam memanggil ini, di beberapa tempat di Madura ada yang menamainya lok-olok atau dalam bahasa Indonesianya kayak gil panggil lah. Atau mungkin dalam bahasa Inggris bisa disebut twice calling kali. Jadi bisa disimpulkan komaran ini merupakan hantu yang memiliki kekuatan panggilan maut. Kemudian daripada itu nih, selain kekuatan panggilan maut ini, konon komaran juga akan memberikan sejenis racun pada orang-orang yang sedang tidur di luar rumah. Misalnya di halaman rumah yang tidak tertutup. Udah kayak psikopat aja nih hantu. Sehingga aksi-aksi dari hantu jenis komaran ini membuat semua orang tidak berani tidur di luar rumah. Namun ada yang beranggapan bahwa komaran merupakan wabah pada puluhan tahun yang lalu di wilayah Madura, khususnya di Sampang ya. Dulu makhluk halus dengan nama komaran itu dipercayai berasal dari tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan jadi hantu komaran. Ya kira-kira begitulah. Tapi itu kayak kepercayaan setempat ya, kayak nggak tahu ya aslinya ada ataupun gimana gitu loh. Tapi ini beredar di beberapa pikiran masyarakat setempat gitu loh, terutama di Sampang tadi gitu loh. Ya udahlah, kalau misalnya nanti ada hantu-hantu lagi di daerah kalian, khususnya Madura, Pamekasan, Sumeneb, Sampang, Bangkalan, bisa komen di bawah gitu loh. Hantu apa gitu loh. Nanti kita ya bahas gitu. Masa iya mau digoreng? Wong hantu gitu.